像找人大战一般，弄得我根本没办法。相继伤心事吗？这次弄出的动静都不小，任何人也别想窥探你。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Hulian Dianfeng atau Martial Peak episode 19. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 18. Kemarin, Yang Kai dan juga Humiar telah sampai di tambang besar milik geng Battle Blood. Entah kenapa, Yang Kai bisa merasakan ada sesuatu di sini. Sesaat kemudian, mereka pun bertemu dengan kakek Long, dan dialah yang bertanggung jawab menjaga tempat ini. Sepertinya kakek Long tidaklah menyukai Yang Kai. Ini ditunjukkan dengan sikapnya yang begitu arogan dan meminta Yang Kai untuk segera pergi dari tambang mereka. Sampai akhirnya pertarungan pun sempat terjadi di sana. Untung saja Yang Kai masih mampu untuk menahan serangan tersebut berkat kekuatan dari tengkorak emas. Humiar pun menghentikan pertarungan ini dan meminta kakek Long untuk pergi. Sepertinya kakek Long itu berencana untuk mengambil alih geng Battle Blood dengan cara menjadikan cucu-cucunya sebagai menantu dari Human, pemimpin geng Battle Blood. Untuk Yang Kai sendiri akhirnya mendapatkan benih yang dia cari-cari. Sebelum pergi, Yang Kai meminta Humiar untuk selalu berhati-hati. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Saat ini Yang Kai tengah berada di lembah naga dan tentu saja dia tengah menyerap energi yang Ju sejati. Tapi kejadian sebelumnya masihlah terus Yang Kai pikirkan. Bagaimana tidak nyawanya itu benar-benar dalam bahaya. Jika saja Humiar tidak menyelamatkannya, mungkin Yang Kai sudah meninggoy. Yang Kai yakin kakek Long tidak akan tinggal diam saja. Maka karena itulah Yang Kai harus memanfaatkan waktu ini agar kekuatannya bisa meningkat. Namun entah kenapa ketika Yang Kai hendak naik ke tingkat selanjutnya, sesuatu pun mulai terjadi pada tubuhnya. Sudah 10 hari dia mengalami hal ini dan ranahnya sudah berada di level body tempering tingkat 9. Tapi bagaimana ia tidak kunjung menerobos ke tingkat selanjutnya? Yang Kai harus segera memikirkan rencana lain, karena semua itu sia-sia saja. Yang Kai juga kepikiran apakah buah-buah ini akan sebagus dengan 3 buah yang sebelumnya dia tanam sendiri. Jadi tanpa berlama-lama, Yang Kai pun segera memakan buah-buah itu. Karena dan begitulah dia bisa memastikan kalau buah-buah ini bisa membantu tubuhnya berkembang. Baru saja memakan sebiji, buah ini sudah mengisi begitu banyak kekuatan di dalam diri Yang Kai. Dia pun akan memanfaatkan hal ini untuk mengisi ulang kekuatan Yang Junya. Dan begitulah Yang Kai yakin kali ini dirinya bisa naik tingkat. Selama Yang Kai melakukan proses itu, Xia terus memperhatikannya. Dia tahu ketika aura Yang Kai mencapai puncaknya, entah kenapa ada hawa jahat yang begitu dingin mencoba untuk melakukan penolakan kepada tubuhnya. Hal ini bisa saja membuat Yang Kai mengalami kegilaan. Alasan Xia bisa berpikiran seperti itu karena dia menganggap kalau Yang Kai belum cukup kuat untuk naik ke ranah selanjutnya. Jadi karena itulah ada semacam kekuatan yang menahan peningkatannya itu. Akan tetapi dia pun dikejutkan dengan Yang Kai yang tiba-tiba saja berteriak kesakitan sambil mengeluarkan kekuatan yang begitu besar. Ini merupakan tanda-tanda kalau Yang Kai sudah berhasil naik karena initial elemen. Yang Kai sadar betul kalau tengkorak emas berusaha mengganggunya. Bahkan dia itu mengirimkan emosi negatif kepada Yang Kai. Tapi dia mencoba untuk tidak terlalu mempedulikan hal tersebut, karena kekuatan Yang Ju telah berhasil mengurungnya. Jika hal ini tidak bisa dirinya tahan, maka yang ada obsesi jahat itu akan mengambil alih pikirannya. Xia tahu kalau saat ini Yang Kai tengah terjebak oleh pikiran hati iblisnya sendiri agar bisa mengganggu jalan kultivasi Yang Kai. Baru kali inilah Xia melihat seseorang yang menerobos namun mendapatkan gangguan yang begitu hebat. Jika Yang Kai tidak bisa memberikan perlawanan, maka dia yakin Yang Kai itu akan menjadi gila. Xia menjadi begitu khawatir kepadanya.
Untuk Yang Kai sendiri tidaklah tinggal diam sebab dia juga akan mencoba untuk memberikan perlawanan. Namun kekuatannya ini terlalu menyakitkan, bahkan membuat Xia tidak bisa pergi karena takut meninggalkan Yang Kai seorang diri. Yang Kai sangatlah sulit untuk bisa menahan semua itu, bahkan tubuhnya seakan-akan tidak mau diam. Xia tahu kalau Yang Kai tengah berjuang menghadapi sesuatu di dalam tubuhnya. Kesal dengan kekuatan ini, Yang Kai berencana untuk mencari lawan agar kekuatannya itu tidak bisa mengganggu pikirannya. Dia pun terus saja mengamuk. Melihat hal itu, Xia pun mencoba untuk menyelamatkan Yang Kai. Pertarungan langsung saja terjadi di antara mereka. 好像找人大战一番，弄得我根本没办法。 Yang Kai yang sudah hilang kendali merasa senang karena bisa mendapatkan lawan yang pantas untuk dia kalahkan. Dalam pertarungan itu, Xia sungguh tidak menduga bagaimana bisa Yang Kai yang baru saja mencapai Initial Element bisa mengimbangi dirinya, yang mana dia berada di ranah Initial Element tingkat ketiga. Xia tidak akan menahan dirinya lagi dan akan mencoba untuk meningkatkan pola serangannya. Rencana yang Xia lancarkan berhasil karena mampu menekan Yang Kai. Ini pun membuat dirinya sempat tersadar, tapi bukan berarti pertarungan di antara mereka akan selesai begitu saja. Terlebih lagi Xia menganggap kalau Yang Kai telah meremehkan dirinya yang adalah seorang wanita. Namun ketika Xia ingin melancarkan serangan, Yang Kai menggunakan Yang Jus Jati untuk menahan semua itu, yang membuat Xia begitu terkejut dengan kemampuannya. Pertarungan pun kembali berlanjut. Kesadaran Yang Kai perlahan-lahan hendak kembali, namun dia itu kesal sebab lawannya telah melukai dirinya. Xia tahu kalau hati iblis Yang Kai perlahan-lahan mulai mereda, jadi dia pun akan mencari cara untuk pergi dari tempat ini. Akan tetapi Yang Kai menahannya dan menanyakan siapa yang telah berani mengirimnya kemari. Tapi untung saja Xia berhasil lepas, sedangkan Yang Kai akhirnya bisa sadarkan diri juga. Namun dia bingung kemanakah perginya gadis tadi. Dia tahu kalau gadis barusan telah membuatnya melampiaskan emosi negatifnya. Yang Kai pun merasa begitu beruntung bisa menerima bantuan sebesar ini. Dia pun kembali lagi menyerap energi Yang Jus Jati. Tapi dia itu masihlah penasaran mengapa setiap kali dirinya terdesak, kekuatan jahat yang ada di dalam dirinya mencoba untuk mengambil alih tubuhnya. Yang Kai berpikir kalau itu adalah efek samping yang disebabkan oleh penyerapan energi dari atribut lain. Untung saja setelah pertempuran itu, Yang Kai memiliki kesempatan untuk menggunakan energi Yang Ju dalam menahan kekuatan tersebut. Dan begitu jugalah Yang Kai bisa menerobos ke tingkat Initial Element. Yang Kai akan menarik energi langit dan bumi ke dalam tubuhnya. Semua itu dilakukan demi bisa membersihkan tulang sumsumnya. Ia tidaklah boleh menyia-nyiakan kesempatan ini karena bagaimanapun ini adalah peluang besar yang dimiliki oleh setiap pejuang ketika dia ingin menerobos. Seberapa banyak hal yang dapat Yang Kai pahami, semua itu tergantung pada keberuntungannya. Yang Kai pun mulai menyerap kekuatan yang begitu melimpah di tempat tersebut. Xia masihlah berada di sini dan dia bersyukur karena Yang Kai belum sempat mengetahui identitasnya. Selain itu, dia juga senang Yang Kai bisa melakukan penerobosan dengan lancar. Ketika Xia hendak pergi, penetua ke-11 pun datang menemuinya, yang mana Xia langsung saja memberikan hormat kepadanya. Tapi penetua ke-11 meminta untuk tidak melakukan hal tersebut. Karena meskipun dia dengan gurunya adalah teman, namun tetap saja Xia tidak perlu melakukannya. Dia menganggap gurunya sangatlah beruntung bisa menemukan murid sebaik Xia. Sepertinya Xia tahu kalau penetua 11 memiliki masa lalu yang begitu kelam. Namun di sini penetua ke-11 pun dibuat terkejut dengan apa yang sedang Yang Kai lakukan. Sadar kalau kekuatan Yang Junya akan menyebar kemana-mana, maka dia pun langsung saja menciptakan sebuah formasi. Xia sadar betul kalau penetua ke-11 begitu peduli kepada Yang Kai. Ia bahkan tidak mau kalau penerobosan Yang Kai diganggu oleh siapapun. Penetua ke-11 tahu betul kalau hari ini Yang Kai sudah membuat begitu banyak kebisingan. Jadi dia pun mencegah masalah ini daripada nantinya hal buruk malah terjadi. Xia penasaran mengapa tetua ini begitu mengkhawatirkan kondisi Yang Kai. Tapi penetua ke-11 menanyakan balik pertanyaan itu kepada Xia, yang tentu saja membuat gadis ini begitu malu. 像极伤心事吗？ 这次弄出的动静都不小。任何人也别想窥探你，成
掌门师叔为何对杨开如此有？害羞的紧，那你 Penutup ke-11 pun mengajak dia untuk mendatangi Yang Kai agar bisa tahu kondisinya sekarang. Xia dan penutup ke-11 tahu betul kalau Yuan Qi di sekitaran Yang Kai mengalir dengan begitu cepat. Ia pun penasaran seberapa banyakkah energi yang bisa dia serap. Meskipun penutup ke-11 sudah memasang penghalang, tapi tetap saja Xia bisa merasakan fluktuasi vitalitas yang begitu menggoda di tubuhnya. Untuk Yang Kai sendiri sepertinya masih belum ada niatan untuk berhenti melakukan penyerapan. Bahkan tindakan itu telah memancing sosok elang dari dasar lembah naga. Sosok burung itu pun masuk ke dalam diri Yang Kai. Ini adalah Yang Zhengqi, sebuah energi yang begitu murni. Dengan kemampuan Yang Kai, dia pun mampu menyerap semua itu dengan tubuhnya. Penutup ke-11 pun melepaskan penghalangnya dan menitipkan salam kepada Guru Xia. Selepas itu dirinya pun pergi, sedangkan Xia masih berada di sini untuk melihat perkembangan Yang Kai. Ternyata dia itu telah berada di ranah initial elemen tingkat kedua. Xia begitu terkejut dengan apa yang dia lihat saat ini, karena perkembangan Yang Kai sungguh luar biasa. Bahkan Yang Kai tidak niatan untuk berhenti dan kembali naik ke tingkat ketiga initial elemen. Dia pun hanya bisa terpukau saja. Sesaat kemudian Yang Kai pun menyadari semua ini dan membuat Xia bersyukur karena Yang Kai tidak naik ke tingkat 4 dalam waktu yang cepat. Tapi tetap saja apa yang dilakukan Yang Kai hari ini sungguh luar biasa. Untuk Yang Kai sendiri menjadi begitu senang karena berkat perjuangan kerasnya dia bisa langsung naik ke initial elemen tingkat ketiga. Pencapaian ini sungguh luar biasa baginya. Akan tetapi Yang Kai pun mendengar sebuah suara keributan yang sepertinya itu berasal dari Sumu. Jadi Yang Kai pun mencoba untuk mencarinya. Tapi karena tidak kunjung mendapatkan jawaban, Yang Kai pun berpikir dia salah dengar. Namun dia ini kembali lagi mendengar suara teriakan dari Sumu. Yang Kai pun baru sadar kalau kemampuannya ini telah berkembang yang membuat pendengarannya juga berkembang. Jadi karena itulah Yang Kai pun bergegas pergi. 这傲骨金身当真不可思议。苏木，你人在哪儿？等等，我赶紧去看看。 Tapi sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun malah bersambung. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Yang mana saat ini Sumu tengah bertarung dengan seseorang, namun dalam pertarungan itu Sumu benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi teman-temannya pun meminta Yang Kai untuk memikirkan cara menyelamatkan Sumu. Akan tetapi pertarungan itu sudah terjadi. Jadi tidaklah mudah bagi Yang Kai untuk tiba-tiba ikut campur dalam masalah tersebut. Hingga ketika Sumu tumbang barulah Yang Kai maju dan membuat murid-murid ini kesal karena telah berani mengganggu kesenangannya. Yang Kai pun memperkenalkan dirinya dan sepertinya dia itu akan memberikan tantangan kepada pria tersebut. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.